Ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya mau ngetes dulu. Saya selalu setiap menyampaikan di depan mahasiswa mau tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, mukanya jangan ditekuk, mukanya auranya senyumnya dikeluarkan ya. Kalau tadi dikata apa? Ini luar biasa ya, wira-wiri ngurusin KTI gitu kan, ada tim dosen. Hari ini udah pasti kan, pengurus cabang ID Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Martawati SST, yang kami hormati rohaniwan Islam dan Kristen Protestan, yang kami hormati Pak Wadir 1, yang hadir hanya Wadir 1 ya, Wadir 2, Wadir 3 karena ada kegiatan mereka tidak bisa hadir. Begitu juga dengan Kasubag Kadun dan Adab. Yang kami hormati Kajur Keperawatan dan Kebidanan. Saya mau tanya, Kebidanan kenal Kajurnya enggak? Benar kenal. Kenal Wadir 1 enggak? Nah ini saya agak mengkhawatirkan ini. Udah mau tamat belum kenal dengan Kajurnya, Kadirnya. Keperawatan kenal Kajurnya? Mana coba? Ya, mencerti betul ya. Bu, ini berdiri lagi Bu, biar tenang. Ya, kami hormati, kami sayangi, mewakili mahasiswa ya, paduan suara pada hari ini karena tidak bisa hadir semuanya. Yang sangat berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan yudisium dan akad sumpah untuk prodi D3 Kebidanan dan Keperawatan Curug. Tidak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan tentu hari ini merupakan hari yang berbahagia ya. Kita patut bersyukur karena penyelenggaraan yudisium bisa kita selenggarakan secara luring ya. Kalau berapa tahun yang lalu kita menyelenggarakannya secara daring melalui Zoom meeting ya, tapi 2 tahun ini ya kalau nggak salah kita menggunakannya bisa langsung dengan luring, bisa berhadapan langsung dengan para unsur pimpinan maupun dari organisasi profesi serta tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Saya rasa ini yudisium dan sudah itu merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Betul apa betul? Sangat ditunggu ya, pasti kapan ya yudisiumnya, kapan ya wisudanya, ya kan? Nah ini memang sangat ditunggu-tunggu. Ini kenapa ditunggu-tunggu? Karena ketika semua kalian mengikuti yudisium, kalian dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan di prodi kebidanan dan prodi keperawatan Curug Poltekkes Kemenkes Bengkulu, sehingga kalian berhak untuk menyandang gelar. Untuk yang dari sarjana kebidanan berarti STR Kep ya. Untuk yang dari diploma 3 keperawatan AMD Kep. Tadi kan sudah disebutkan dipanggil kan. Untuk yang D3 kebidanan AMD Kep ya. 1P 1D ya. Kep bisa. Nah itu, jadi boleh nggak kalau nanti mau undang nggak boleh ditulis, ya. Misalnya mau undangan yang sudah
bersiap-siap untuk merit itu udah boleh ditulis di belakangnya. Ada yang mau merit sudah? Ada yang undangan. Tahun lalu kan langsung ada undangan, ya kan? Tahun ini mudah-mudahan masih panjang waktunya ya. Dan yang yudisium juga pada hari ini tentu sudah lulus uji kompetensi, ya kan? Kalau nggak lulus nggak mungkin semua ada di sini, ya. Jadi yang yudisium itu yang memang telah lulus uji kompetensi dan baru berhak untuk mengikuti yudisium dan wisuda. Nah, seperti kita ketahui bahwa uji kompetensi sebenarnya itu diatur di Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Nah, uji kompetensi itu untuk apa? Jadi uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik. Jadi di dalam soal, di 180 soal itu mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari seluruh mahasiswa. Jadi kasusnya memang soalnya adalah berbentuk kasus-kasus yang 180. Ketika dikatakan kompeten, berarti ini sudah dipahami dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga kesehatan. Dikatakan juga bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Jadi di tingkat nasional itu ada panitia khusus, ya. Biasanya sertifikat itu panitianya adalah ketua, dan ketuanya itu adalah untuk tenaga kesehatan adalah Pak Masbun. Nah, setiap kegiatan terkait dengan surat-surat itu biasanya dalam oleh Pak Masbun. Jadi seluruh tenaga kesehatan itu dilaksanakan uji kompetensi se-Indonesia serentak seperti kita kemarin. Ada periode, ya, ada periode 1, ada periode 2, ada gelombang 1 periode 1, gelombang 1 periode 2, gelombang 2 periode 1 dan periode 2. Nah, peserta uji kompetensi terdapat pada pangkalan data perguruan tinggi yang berasal dari program studi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika nama kalian sudah dimasukkan ke dalam PDBP, kalian mau berada di mana saja di Indonesia, ketika dibuka pasti ada nama kalian. Ya, jadi nggak akan mungkin ada mahasiswa yang tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar berarti dia mahasiswa gelap. Ya, mahasiswa gelap. Nah, yang perlu diwaspadai bahwa di dalam PDDP itu harus sesuai antara nama, NIP dengan ijazah supaya nanti matching. Karena ketika nanti untuk mencari pekerjaan atau digunakan untuk hal yang lain itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bisa lapor ke pengelola, ke bagian ada, ya. Nah, proporsi penilaian untuk lulusan untuk program vokasi itu adalah dan profesi IPK-nya 60%, hasil hukumnya 40%. Kalian itu terbantu, tadi kan IPK-nya sangat tinggi-tinggi. Semua di atas 3,25. Jadi 60%-nya itu dari IPK. Jadi yang lulus sekarang sudah digabung dengan nilai uji kompetensi yang 40%. Ya, baru jadinya 100%. Bersyukur karena IPK-nya saya lihat memang tinggi semua. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Yang nggak lulus ya berhak. Terus yang nggak lulus gimana, Bu? Yang nggak lulus uji kompetensi itu dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya. Nanti di bulan Oktober ada periode yang belum lulus, itu bisa mengikuti di bulan Oktober. Tapi ada batas masa studi, jadi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Untuk D3, standarnya itu adalah 5 tahun, berarti 10 semester.
Terus kalau kami nggak lulus 10 semester, nanti 2 tahun ya sisanya ya. Di semester, kan 3 tahun, semester 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nggak lulus gimana Bu? Ya udah, nggak jadi kompeten, nggak jadi bidan, nggak jadi perawat. Maksudnya nggak bisa menyelenggarakan profesinya sebagai perawat maupun sebagai bidan. Boleh bidan, tapi bidan administrasi saja, atau perawat administrasi saja. Ya, boleh kerja, boleh. Cuma untuk ikut Nusantara Sehat nggak bisa. Kenapa? Untuk kerja di mana-mana agak sulit untuk paskes. Karena untuk bekerja di pelayanan kesehatan, baik itu primer maupun rumah sakit, itu yang diminta duluan adalah sertifikat kompetensi adalah STR. Nah, jadi kalau salah satunya saja tidak punya, STR tidak punya, ijazah tidak punya, ya nggak bisa mengurus STR. Ya kan? Karena syarat STR itu adalah ijazah. Apa namanya? Uji kompetensi, SEKOM. Apalagi sehat, surat keterangan sehat, tanda kartu anggota ya. Terus surat pernyataan telah diangkat sumpah oleh profesi. Nah, itu lagi transkrip mungkin ya kalau nggak salah ya. Ada nggak transkrip? Nah, itu yang menjadi persyaratan. Kalau belum ada ijazah belum dapat, sudah ada SEKOM, ya, belum ada berita acara atau kartu angkat sumpah dari profesi, itu juga nggak bisa mengurus STR. Jadi setelah diangkat sumpah ini, setelah mendapatkan SEKOM udah keluar nggak belum Bu Kajur ya? SEKOM. Ya coba nanti dilihat di aplikasi Kaprodi ya. Kalau udah keluar segera minta tanda tangan dengan direktur sehingga nanti itu bisa kita proses. Ijazah pun saya sudah sampaikan kepada Pak Wadi Satu, nanti disampaikan ke Anda 1 minggu minimum maksimal, bila perlu maksimal. Setelah wisuda itu sudah dapat ijazah. Jadi nggak nunggu berlama-lama. Kemarin saya sudah banyak tanda tangan ijazah. Setelah tanda tangan karena memang nanti selain tanda tangan harus ada fotokopi yang dilegalisir yang ditandatangani oleh Wadir. Nanti itu untuk kalian miliki. Jadi ada legalisirnya selain kalian mendapatkan yang asli, ya, termasuk transfer. Nah, jadi nanti yang tidak lulus tadi itu harus didampingi oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini pasti yang mendampingi adalah prodi. Kenapa saya katakan? Karena ternyata memang ada yang tidak lulus kan, ya, yang tidak lulus kan. Jadi untuk syarat mengikuti uji kompetensi berikutnya itu adalah surat keterangan pendampingan dari prodinya. Nah, nanti mohon ibu-ibu Kaprodi, nanti prodi D3 disampaikan yang kebidanan guru juga itu dibuatkan jadwal untuk pendampingan, ya, untuk pendampingan yang belum lulus. Nah, kelulusan UKOM untuk kebidanan D3 kebidanan Bengkulu itu dari 98 itu ada yang lulus 80, ada 18 orang yang tidak lulus, jadi 83,33%. Pendidikan profesi bidan itu 35 peserta 37 pesertanya lulus 35, 2 yang tidak lulus, jadi ini 95%. D3 kebidanan Curug 40 pesertanya yang tidak lulus 2, yang lulus 95%. Jadi memang untuk jurusan kebidanan untuk first taker yang bulan Juli dan Agustus itu adalah 90,97%. Tangan sudah cukup untuk memenuhi target KPI Poltekkes Kemenkes Bengkulu, ya, karena kita menetapkan targetnya adalah 90%. Walaupun sebenarnya seharusnya wajibnya itu adalah 100%. Ketika dinyatakan selesai berhak untuk mengikuti uji kompetensi, kan mendaftarnya melalui PDIT, artinya kan sudah selesai semua. Nah, untuk keperawatan tadi sudah disampaikan Bu Kajur, perawatan rata-rata
seluruhnya. D3 keperawatan curut dari peserta hukumnya 54 orang, lulusnya 51 orang. Peserta tidak lulus ada 3 orang, jadi sedikit juga ya 3 orang. Jadi ini juga berhak mendapat pendampingan nanti. Jadi 94,44%, ya. Nanti dulu saya sampaikan dulu semua. D3 perawatan Bengkulu itu 96%. Pendidikan profesi nurse itu 90%. Jadi total presentasinya adalah 93,48%. Saya apresiasi untuk prodi keperawatan. Kenapa? Prodi keperawatan 2 tahun sebelumnya itu tidak pernah sampai 80%. Sekarang 2 tahun itu terus-terusan di atas 90%. Saya berharap ini perlu diteruskan. Artinya bila perlu ditingkatkan, karena kalau kemarin itu 93,44% yang tidak lulus juga, harapan kita yang ke depan bisa 100%. Kemarin saya sampaikan pada saat divisi keperawatan di Bengkulu dan Bidana, itu Pak Dewi mesti bagi-bagi trik-triknya seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan, ya, seperti apa upaya-upaya dilakukan supaya kebidanan Bengkulu tadi Bu, ya, hadirnya udah itu ngomong ke saya. Memang di samping upaya para dosen, ya, pengelola, itu juga berasal upaya dari mahasiswanya sendiri. Dosennya membimbing sudah luar biasa, ya. Full waktu, dikasih kesempatan untuk pendampingan. Tapi mahasiswanya gak maksimal. Ya gak maksimal juga hasilnya. Ya, kalaupun dosennya, pembimbingnya udah berjibaku, berusaha untuk sebaik-baiknya, kalau mahasiswanya nggak maksimal, ya itu. Kami katakan, ketika kita berupaya semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya akan maksimal. Karena dikatakan, setiap upaya itu pasti sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Upaya itu tidak akan mengkhianati hasil. Harapan kami nanti sampaikan untuk semua, mudah-mudahan ke depan kita bisa, karena wajibnya kan 100%. Kalau tidak 100% ya sesuai dengan KPI kita 90% minimal. Tapi alhamdulillah kita memenuhi. Tapi untuk yang retaker nanti ya bulan Oktober kita berharap semua lulus. Kenapa? Kalau enggak ya itu tadi nggak bisa divisum, nggak bisa ikut wisuda, dikembalikan lagi menjadi PR para dosen-dosennya kembali, ya. Nah ini. Nah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dikatakan di situ bahwa mahasiswa kebidanan atau keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional seperti itu. Artinya kan ini sama dengan Permendikbud yang disampaikan tadi. Artinya kan ini sejalur, searah, sesuai apa yang disampaikan Permendikbud dengan undang-undang baik kebidanan maupun keperawatan. Dikatakan juga tadi juga memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Kan sama semuanya. Nah, setiap bidan perawat yang menjalankan praktek wajib memiliki STM. Jadi boleh nggak Bun? Kami itu nanti legal nggak kalau kami nanti praktek? Nggak boleh buka pelang kalau STM-nya mau keluar, SIPP-nya belum keluar, jadi nggak boleh buka pelang. Boleh ikut praktek? Boleh. Ikut praktek dengan bidan dulu, ikut praktek dengan perawat dulu ya. Kalau dulu namanya kan mantri ya.
sekarang masih menteri ya? Ya, menteri misalnya itu boleh ikut dulu pengalaman ya, pengalaman. Nah itu. Karena STR juga berlaku 5 tahun. Nanti kalau mengurusnya seperti apa? Ya, ikut lagi seleksi bukan seleksi, mengumpulkan sertifikat untuk diusulkan supaya bisa mengurus STR kembali. Nah dikatakan bidan atau perawat yang akan menjalankan praktek kebidanan wajib izin tadi ya, memiliki izin dan prakteknya itu harus memiliki SIP atau SI, SIPB, SIPP dan yang untuk bidan, untuk yang tamat D3, hanya bisa melaksanakan praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kebidanan. Bidang urusan di pendidikan profesi itu baru bisa dapat melaksanakan pendidikan di tempat praktek mandiri dan pelayanan kebidanan. Jadi yang tamat D3 boleh nggak? Boleh, tapi hanya di fasilitas kebidanan, rumah sakit misalnya atau menjadi klinik. Boleh nggak buka itu? Nanti 2026 semua bidan wajib profesi 2026. Bagaimana Bunda kami dengan STR? Diakui nggak? Ya diakui. Hanya STR sejak 2020 tidak ada lagi uji kompetensi untuk yang STR. Yang ada uji kompetensi adalah D3 kebidanan dan profesi bidan. Ya, makanya saya berharap untuk yang sudah tamat STR, kan ada yang STR tadi 2 berapa? Kuliah 27 orang. Saya berharap sebenarnya kan saya nggak bisa juga buka praktik mandiri nanti kan 2026. Ambillah STR profesi, karena profesinya hanya 1 tahun. Kenapa? Kalau sudah profesi baru nanti bisa mendapatkan SIPB, baru bisa buka bidan praktek mandiri 2026 menurut undang-undang kebidanan tadi. Ya kan Bu Marta ya? Itu undang-undang kebidanan. Jadi sayang. Makanya kalau ada sekarang saya kemarin dengan PDIB, ya silakan. Kalau PDIB mau bekerja sama dengan kita, ya kita sudah membuka STR untuk ahli jenjang. Kita sudah buka juga profesi bidan. Kalau memang nanti mau bekerja sama, oke lanjutkan. Tapi sampai saat ini kami tidak bisa buka RPL karena RPL itu harus ada persetujuan menteri, baik menteri Kemendikbud maupun menteri Kesehatan. Karena RPL itu ada pengakuan rekognisinya, jadi pembelajarannya itu diakui, pengalaman-pengalamannya diakui, sehingga nanti ada yang di Pangkas kuliahnya mungkinnya ini sudah dapat, ini kayaknya pengalamannya sudah dapat di pelayanan, itu yang dipotong. Sampai saat ini itu belum ada yang namanya RPL untuk profesi bidan maupun profesi perawat. Yang ada RPL itu adalah yang dari D1 ke D3. Kalau misalnya diminta untuk profesi buka itu, monggo kami buka RPL untuk yang dari D3 ke dari D1 ke bidan. Asal pesertanya banyak, bisa kita buka. Kenapa? Karena kita sudah ada SK dari Kemendikbud Poltekkes sebagai penyelenggara untuk RPL. Jadi sayang sekali kalau STR stop di sini, sama aja. Nanti pelayanannya walaupun sampai STR tetap aja pelayanannya di fasilitas kesehatan. Ya di rumah sakit, di klinik, baik swasta maupun negeri. Gitu. Nah, praktek keperawatan itu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya ya. Itu praktek perawatan itu terdiri dari praktek perawatan mandiri dan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya belum baca undang-undang perawatan tentang yang pidana tadi 2026 itu harus profesi. Tapi kayak keperawatan belum menargetkan itu di undang-undang. Iya, belum ya. Nah, jadi nanti untuk bidan perawat itu
boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, itu ada Permenkesnya baik perawat maupun bidan. Jadi lakukan sesuai dengan standar perawatan, standar kebidanan. Jadi jangan melampaui itu. Kenapa? D3 itu levelnya di KKN level 5. Jadi jangan perawat serasa profesi. Karena kalau profesi levelnya level 7. Ya kan? Ya, artinya kalau level 5 apa saja yang perlu saya lakukan, baca lagi kompetensi. Jadi jangan melebihi. Contoh bidan. Kan bidan nggak boleh nolong persalinan tak sungsang. Ya, jangan sok yes walaupun pintar. Jangan sok yes. Ya, karena itu bukan wewenangnya ya, wewenangnya tidak boleh nolong persalinan dengan paku atau korset, ya jangan dilakukan. Walaupun prakteknya pintar, pada saat itu dengan dokter spesialis, oh ini kayaknya saya bisa. Itu bukan wewenang bidan, jadi lakukan sesuai dengan wewenang. Ya, jangan coba-coba melakukan yang bukan wewenang kita. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga besar Poltekkes Kemenkes Bengkulu mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta Yudisium yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ya, kita tahu sebenarnya 3 tahun terakhir kemarin luar biasa ya. Kita belajar ada yang hibrid, ada yang tahun hibrid, ada yang semuanya dari gitu kan, sampai dengan praktek itu dari dan hanya nonton video ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini ada yang hibrid, ada yang langsung bisa dipraktekkan. Sudah luring kan ya? Tahun terakhir sudah luring kan? Ya, artinya gini, bahwa di sini pun tidak semua kompetensi diujikan. Contoh yang pemberian obat baik bidan maupun perawat, masa iya diujikan misalnya cara bersalep, artinya ya bersalep mata itu enggak. Jadi kompetensi yang betul-betul yang nanti akan kalian lakukan di pelayanan itu yang diujikan. Misalnya untuk injeksi, nah, itu pasti diujikan. Semua baik dari perawat maupun bidan ya. Saya apresiasi juga, saya sampaikan kepada para IPK terbaik tadi, baik dari D3 keperawatan 1, 2 dan 3, D3 kebidanan dan STL kebidanan ya. Semoga ilmu yang didapatkan barokah dan bermanfaat, dan kami berharap dengan pengukuhan kelulusan saudara-saudari menjadi bekal untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang profesional sesuai dengan kode etik, baik itu kode etik profesi bidang maupun keperawatan. Nah, kami juga sampaikan terkait dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia, bahwa transformasi kesehatan Indonesia itu adalah yang bermasalah. Salah satunya adalah distribusi tenaga kesehatan di pelayanan primer. Pelayanan primer berarti pelayanan di puskesmas ya. Nah, ini distribusinya yang tidak merata. Nah, untuk menutupi yang distribusi tidak merata, itu bisa perawat, bisa bidan dari D3 ya di pelayanan primer. Nanti dilihat di mana yang kurang. Nah, semua itu nanti harusnya terpenuhi, karena walaupun cukup tenaganya, misalnya ada yang distribusinya yang tidak merata. Misal satu puskesmas, contoh farmasi misalnya, tenaga farmasinya itu ada puskesmas, beberapa puskesmas contohnya di Kaum itu tidak ada tenaga farmasi misalnya, tapi ada satu puskesmas yang sampai 3, nah itu distribusinya tidak merata. Jadi kami berharap bahwa tidak ada alasan bahwa setelah tamat ini kalian itu tidak bekerja, ya, terutama untuk yang belum bekerja ya, karena yang STM mungkin sudah ada yang bekerja kan, sudah yang bekerja ya STM, ya, kan ada kesempatan bekerja untuk di SN ya, misalnya sehat. Terus ada lagi peluang kerjanya untuk misalnya kemarin kita baru saja untuk yang dari Curug nggak bisa ikut dengan kita kemarinnya sama-sama kita menyelenggarakan job fair. Kita mengundang direktur pemerintahan penempatan di Eropa dan sekitar Eropa dan Arab Saudi, Budia.
dan dengan Bu Sri dari BP2LI dan BP3LI. Dengan narasumber kemarin ada 3 juga LPK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Provinsi Bengkulu. Sangat besar peluang untuk kerja ke luar negeri. Saya apresiasi kembali kepada jurusan keperawatan, prodi keperawatan. Kemarin saya ketemu dengan LPK Aratana Kiboy, Curug. Ternyata saya dapat informasi bahwa yang terbanyak itu adalah Curug memang,